Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Italia, yaitu dari satu kalimat aja dulu. Kalimatnya itu adalah kalimat pembuka, yaitu kali ini kita akan membahas. Ini ada dua versi ya, nggak usah kebanyakan versi aja, dua aja, yang penting emang artinya bener. Untuk versi yang pertama yaitu oke, questa volta parleremo di. Itu versi yang pertama. Untuk versi yang kedua, oke, oggi parleremo di. Tulisnya OGGI, tapi bacanya Oji. Kita bakal bahas untuk yang versi pertama dulu ya, yaitu questa volta parleremo di. Untuk artinya sama, nggak terlalu sulit, ini ya gampang menurut saya kalau udah baca. uh, Questa volta. Questa volta itu artinya kali ini. Questo itu ini, volta itu kali. Bisa jadi kali, bisa jadi kesempatan, tergantung konteksnya. Tapi kalau untuk jika diterjemahkan ke Indonesia ya sama aja sih ya. Kesempatan ini, kali ini sama aja. Questo volta. Bener tuh, questo costa. Bener Questo volta kok costa. Questo volta. Questo ini volta kesempatan atau kali. Volta juga bisa dipakai untuk kayak satu kali, dua kali, kayak una volta, due volta, tre volta. Bisa juga dia dipakai di kali ya, satu kali, dua kali, tiga kali. Bisa juga dipakai untuk giliran atau kata-kata lain, itu mungkin suatu saat bagi kita bahas aja. Dan yang kedua adalah parleremo. Aduh, sariawan coy. Parleremo itu berasal, ini kata kerja ya, di bahasa Italia kata kerjanya lebih kompleksnya lagi kompleks ya. Ini gak kelihatan lagi bukan gue silau ya. Itu parleremo, lupa lagi. Parleremo itu berasal dari kata kerja parlare yang artinya tuh berbicara. Tapi kayaknya sama aja kok secara maknanya atau konteksnya kita pakai untuk membahas itu ya sama aja. Parlare, kenapa bisa jadi parleremo? Yang pertama, ini kita kan pakai konteksnya itu past tense atau masa depan. Jadinya tuh kita pakai parleremo. Bisa juga kalau kita pakai waktu sekarang menjadi parliamo, yang artinya kita akan nggak ada akan ya, kita membahas. Sebenarnya itu kalau kita itu bahasa itu noi. Ini kalimat lengkapnya itu noi parliamo, kita membahas. Kalau parleremo, noi parleremo, kita akan membahas. Kebayang nggak? Jadi misal kalau kita ubah katanya jadi saya akan membahas, itu bukan noi parleremo, tapi saya io par ada lupa io parliamo, makanya lupa lagi, parlare io lupa, saya akan membahas io parliamo, noi parlero ya. Kalau kita ubah ke waktu sekarang jadi io parliamo. Kalau diubah jadi saya akan membahas io parleremo. Apa parleremo juga ada, lupa lagi pakai. Pokoknya kalau saya membahas itu bangke lupa, parlio. Saya membahas atau saya berbicara itu jadi parlio. Nah, kalau kita membahas jadi noi parliamo. Kalau kita akan membahas jadi noi
parleremo. Nah, nanti saya bakal baca lagi apa yang saya akan membahas itu parliaro atau parlare. Lupa. Parlo, io parlo. Nanti kita bakal, pokoknya intinya dah kebayangkan agak belibet ya, karena ini episode pertama saya. Episode kedua deh ya. 2 atau 3 lupa saya juga. Kemudian untuk yang terakhir kata itu di itu sebenarnya bukan arti tentang ya, di itu cuman kata penghubung, sebenarnya cuman kata penghubung, tapi karena konteksnya udah kebaca, yaitu membahas, jadi bisa dikatakan menjadi tentang. Contoh, questo volta parleremo di Naruto. Kali ini kita akan membahas tentang Naruto gitu. Udah ya, untuk versi pertama kebayangkannya, nanti kalau kalian masih bingung lagi diulang-ulang aja. Pokoknya untuk versi yang pertama adalah Costa lagi. Kalau Costa itu harga ya Costa, jadi questo, ingatnya Costa terus. Questo volta parleremo di, itu untuk versi yang kedua pertama. Untuk versi yang kedua adalah oggi parleremo di. Sebenarnya sama aja sih ya. Tadi kan parleremnya kita udah membahas. Nah, yang kedua kenapa pakai oggi? Oggi itu artinya tuh hari ini, terusnya oggi. Sebenarnya artinya cuma gitu doang, hari ini. Hari ini kita akan membahas gitu. Karena kalau dalam bahasa Italia yang terpenting tuh kata kerjanya ya. Kalau untuk kata-kata lain emang gampang. Udah kebayangkan? Jadi mungkin next saya bakal pakai kata yang pertama aja ya, biar lebih lengkap aja. Biar lebih lengkap dan ketara kalau itu bahasa Italia. Questo volta parleremo di. Bahasa Italia apa bahasa Italia? L'italiano, pokoknya gitulah. Cukup sekian dan terima gaji.